Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan selaku moderator yang telah mengizinkan saya untuk memulai presentasi saya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Widya Iswara Ahli Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Jenny Hildaria Veronica Hutauruk, SE, SH, MM, AK, CA. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratamini Raswanda, asal dari Pengadilan Negeri Mentok, akan mempresentasikan mengenai pembelajaran kami pada hari ini, yaitu Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kita ketahui, etika dapat dipahami sebagai standar atau tolak ukur baik atau buruk, benar atau salah dari suatu perilaku tindakan yang mengarah pada kebijakan publik dalam rangka perwujudan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. ASN atau aparatur sipil negara itu mempunyai kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Lalu, reformasi birokrasi itu bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu melayani publik secara netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nomor 5, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 7, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah mengutamakan pencapaian hasil mendorong kinerja pegawai. Lalu, selain memiliki nilai dasar, ASN juga memiliki kode etik. Di sini, kode etiknya yang pertama merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok tertentu sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan dan pekerjaan. Kode etik juga merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kode etik PNS merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
agar PNS sebagai profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat. Kode etik juga digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan pembinaan jiwa Korps PNS dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari. Yang pertama adalah jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang kedua, agar terciptanya PNS yang cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang kedelapan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang ke-10, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-11, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-12, memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas pegawai. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Selain memiliki haknya, ASN juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, yaitu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. Dalam penegakannya, yang pertama, PNS akan dikenakan berbagai sanksi, yaitu sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara terbuka, serta selain sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.